Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sampai pagi hari ini Allah masih menghujankan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda, selamat datang di acara Jendela Kelas. Dari Jendela Kelas menatap dunia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang kegiatan Ramadan Ceria Bintang Cendekia 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026. Bersama saya sudah ada Ustadz Surya dan Ustadz Khairul. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Ustadz, kita akan membahas tentang Ramadan Ceria 2026 di Bintang Cendekia. Ya. Sebenarnya seperti apa sikap kita menghadapi Ramadan ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentunya ketika datangnya bulan Ramadan, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka tentunya kita bergembira karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, sehingga kita bersemangat, kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kita kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya, karena dengan amal-amal tadi Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Maka cara kita berterima kasih atau cara kita bersyukur, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu kita persiapkan diri kita terlebih dahulu. Karena memang sebelumnya Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak kekuatan fisik kita lebih diutamakan. Karena Ramadan itu bulan yang panas. Apalagi di bulan ini bulan yang sangat panas, sehingga mengakibatkan suhu tubuh ataupun imun tubuh menurun, sehingga perlunya kita persiapan diri, yaitu meningkatkan kemampuan tubuh kita, diantaranya dengan bersahur karena memang itu tujuan kita, supaya ketika kita menghadapi bulan Ramadan, tubuh kita menjadi kuat, sehingga kita dapat menyelesaikan puasa kita dari pagi hingga sore harinya, kemudian bisa kita lanjutkan dengan ibadah di malam harinya. Kemudian gembira itu diantaranya dengan memperbaharui niat kita. Niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika niat kita karena Allah, maka Allah akan jadikan kita orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang puasanya sama dengan puasanya orang-orang yang dahulu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian persiapkan semangat dalam beramal, karena memang Ramadan itu bulan penuh amal. Maka memperbanyak amal itu penting. Di bulan Ramadan, di siang harinya kita berpuasa, maka perbanyaklah amal. Banyak-banyak sholat, baca Al-Quran, kemudian di malam harinya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian tambah melanjutkan baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca sirah-sirah dan sebagainya. Itu merupakan semangat dalam kita semangat dalam menghadapi bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa, sangat menarik ayah bunda, wali murid kami di Bintang Cendekia. Ini Bintang Cendekia setiap tahunnya melaksanakan Ramadan Ceria, Ustaz. Ya, Ramadan Ceria untuk menyemangati, menyemarakkan hadirnya
Ramadan ini itu salah satu bentuk bergembiranya kita menghadapi bulan suci Ramadan. Benar. Ini kegiatan-kegiatan Ramadan ceria di Bintang Cendekia yang diawali dengan Tarhib Ramadan, Ustaz. Tarhib Ramadan. Seperti apa nih, Ustaz? Tarhib Ramadan tahun ini ditajak oleh Bintang Cendekia. Alhamdulillah, kita akan mulai dengan syiar keluar, yaitu kita pawai. Pawai menyampaikan bahwa Bintang Cendekia akan bergembira, semangat dalam menyambut bulan Ramadan dengan pawai tadi. Pawai keluar dari lingkungan BC, kemudian mengelilingi sekitar, kemudian sampai nanti selesai pawai kita akan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustadz yang akan kita undang, yang menyampaikan tentang pentingnya kita semangat di bulan Ramadan, kemudian bagaimana cara kita memotivasi diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian siangnya kita akan juga melaksanakan tarhib untuk guru-guru, saling bermaaf-maafan. Anak-anak juga di pagi harinya anak-anak juga tarhib, kemudian saling memberikan infak terbaiknya untuk diberikan kepada anak yatim. Kemudian juga guru-guru juga akan melaksanakan kegiatan juga tarhib di siang harinya dan saling bermaaf-maafan, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Gitu. Bisa. Oke, tadi Ustaz, menarik sekali Ustaz. Jadi anak-anak ketika tarhib Ramadan, anak-anak akan bawa infak terbaik dan nantinya akan disalurkan kepada anak yatim yang berada di sekitar Bintang Cendekia. Oke, baik Ustaz. Terkait ini Ustaz, itu baru menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya ketika bulan suci Ramadan anak-anak libur, kemudian akan masuk sekolah kembali. Ya. Ini kegiatan yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini di sekolah dan untuk anak-anak di rumah bagaimana nih Ustaz? Insya Allah juga kita akan adakan kegiatan Reels Ihsan. Reels itu artinya video tentang inspirasi hikmah syiar Ramadan. Insya Allah di tahun kemarin kita sudah membuat quote Rehan. Gini agak istimewa dari Ramadan sebelumnya. Berarti ini termasuk program baru Ustaz ya? Program baru. Masya Allah. Penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Iya, penyempurnaan atau peningkatan dari acara sebelumnya, yaitu Reels Ihsan. Kemudian sama dengan sebelumnya bahwa guru-guru menyampaikan tentang pentingnya beramal di bulan Ramadan dengan bahasa-bahasa dengan tema dan subtema yang mudah dan ringkas. Kemudian memang tujuannya adalah untuk keseharian anak-anak. Jadi mungkin bisa di-spill salah satu contohnya. Seperti contohnya adalah anak-anak terminum gitu di bulan puasa. Kadang-kadang orang bertanya, kalau terminum bulan puasa batal atau tidak? Gitu. Kadang-kadang itu perlu juga kita angkat, atau berenang di bulan puasa gitu kan. Boleh atau tidak gitu ya. Gitu kan. Itu hal-hal yang sederhana yang terkadang anak-anak masih ragu dengan itu jawaban seperti itu. Atau gosok gigi mungkin Ustaz ya? Gosok gigi di bulan puasa gitu. Apakah batal enggak gitu kan? Ya betul-betul. Kadang itu juga yang menyebabkan perlunya kita menyampaikan tentang hal seperti itu. Kemudian timbal baliknya adalah anak-anak nanti dengan orang tua ada dialog iman. Masya Allah. Itu yang terpenting adalah dialog iman antara orang tua dan anak. Bagaimana video yang telah ditonton, kemudian orang tua menyampaikan kepada anak bagaimana hikmah yang terkandung di dalam video tersebut. Kemudian bagaimana hubungan keseharian anak-anak dengan isi video. Begitulah akan terjadi dialog nanti. Ada sekitar 6 pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua kepada anak-anak tentang isi video yang disampaikan. Ini tentang dialog imannya. Jadi ini tugasnya setiap hari berarti Ustaz ya? Insya Allah di tiap hari, insya Allah mulai di tanggal 23 Februari sampai di tanggal 5 Maret 2026. Insya Allah videonya sekitar 11 video nantinya. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz. Ya sangat menarik ayah bunda, kegiatan-kegiatan mulai dari tarhib, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan melihat Reels Ihsan tadi dengan tema-tema yang sangat sederhana dan akan
membuat perbincangan hangat di keluarga tentang real ihsan ini, Ustaz. Itu terkait kegiatan-kegiatan di rumah. Kalau bagi anak-anak yang di sekolah seperti apa nih, Ustaz? Juga anak-anak di sekolah kita juga adakan tasmi' Al-Quran. Mungkin tahun yang sebelumnya pun ada tasmi' Al-Quran juga, kita adakan juga tasmi' Al-Quran. Tujuannya adalah anak-anak tetap mengulang murojaah hafalannya walaupun di bulan Ramadan gitu kan. Masya Allah. Kemudian yang mendengarkan juga saling mengulang hafalan supaya nanti ketika Ramadan tetap hafalannya tetap terjaga. Gitu. Insya Allah anak-anak itu setiap harinya 2 sampai 3 orang untuk membaca bacaannya, kemudian nanti akan ada live streamingnya. Bagi anak-anak yang di rumah nanti bisa juga menyimak hafalan anak-anak kita yang akan tampil di podcast di tasmi' Al-Quran. Tasmi' Al-Quran, Ustaz, ya, Masya Allah, luar biasa nih, Ustaz. Jadi anak-anak di sekolah juga berkegiatan mengisi bulan Ramadan. Nanti sampai di rumah mereka juga berkegiatan dengan orang tuanya mengisi bulan Ramadan. Selain itu juga anak-anak akan belajar karena di waktu itu insya Allah anak-anak akan menghadapi ujian juga nih, Ustaz, ya. Benar ya. Luar biasa. Itu berat juga itu sebenarnya. Tapi yang jelas ada anak-anak yang memang ingin untuk murojaah gitu kan. Semoga kalau bisa semuanya memang murojaah walaupun ujian berat, puasa, ujian gitu kan. Kemudian mengulang murojaah hafalan gitu kan, itu memang agak membuat fisik menjadi lemah, tapi semoga tidak menjadi lemah gitu, tapi malah menjadi semangat dalam beramal, karena memang bulan Ramadan ini kan tempat beramal gitu. Betul, Ustaz. Luar biasa nih, Ustaz, ya. Sangat menarik sekali ya Bunda. Baik, selanjutnya Ustaz. Kita teringat ini di akhir pembelajaran di Bintang Cendekia di bulan suci Ramadan atau puncak Ramadan ceria itu sendiri. Puncak Ramadan ceria itu sendiri sangat seru biasanya, dan itu ada mabit, ada kegiatan-kegiatan penampilan dari anak-anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Seperti apa nih, Ustaz, acara puncak Ramadan ceria kita untuk kegiatan bersama anak-anak ini seperti apa, Ustaz? Ya, kalau untuk acara puncaknya insya Allah tanggal 6 itu ya. Tanggal 6 Maret 2026 insya Allah kita akan melaksanakan acara puncak khusus untuk anak-anak nanti. Kita akan adakan seperti assembly juga sepertinya. Ada penampilan anak-anak juga nanti. Jadi jelas kita menunggu waktu berbuka puasa. Dimulai ba'da asar, nanti asarnya di sini, kemudian ba'da asarnya kita akan mulai dari penampilan, kemudian ceramah agama juga, baik itu dari anak-anak atau dari guru nanti, penampilan-penampilan sampai kita akan menunggu waktu berbuka puasa. Insya Allah kemudian berbuka puasa kita bersama-sama di sekolah. Masya Allah. Kemudian langsung lanjutkan dengan tarawih berjamaah, kemudian lanjut dengan mabit nantinya. Masya Allah, luar biasa nih, Ustaz, ya. Ini mulai dari tarhib, kemudian anak-anak menikmati meriahnya bulan suci Ramadan atau gembiranya menghadapi bulan suci Ramadan di sekolah juga, di rumah bersama orang tua mereka. Tapi tidak abdor rasanya, Ustaz, kalau Bintang Cendekia ini selalu mengadakan kegiatan Ramadan ceria bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga bagaimana rasa kegembiraan dalam bulan suci Ramadan ini juga dirasakan oleh warga-warga di sekitar bulan suci Ramadan ini. Baik Ayah Bunda, selanjutnya kita akan bertanya kepada Ustaz Khairul nih. Baik Ustaz Ardi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ustaz, Bintang Cendekia bukan hanya mengembirakan wali muridnya, bukan hanya mengembirakan anak-anaknya, bukan hanya mengembirakan guru-gurunya, tapi juga dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan ini, mengisi bulan suci Ramadan agar penuh dengan ihsan tadi, kita juga mengembirakan warga-warga di sekitar kita. Benar. Ini seperti apa program Bintang Cendekia, Ustaz, untuk tahun ini membersamai keluarga besar Bintang Cendekia dan juga membersamai warga-warga sekitar yang ada di sekitar Bintang Cendekia ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah Ayah Bunda, Ustadz Hardi, beruntung sekali sekolah Bintang Cendekia ini. Anak-anak tidak saja belajar untuk kemandirian wawasan saja, ya, kemandirian wawasan maksudnya pengetahuan. Anak-anak juga diajak untuk beramal sekali mengamalkan ilmunya. Anak-anak, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Surya tadi, anak-anak sudah ditempa diri mereka untuk
bagaimana belajar puasa itu amal-amal apa saja kan. Ada tadi amal menempa diri untuk beribadah tarawih Ustaz ya, tarawih, kemudian mengikuti tadabbur tasmi' Al-Qur'an, dan juga ada dialog iman nanti bersama orang tua. Maka puasa itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, bahwa puasa itu harus ada esensi ya kan, muatan sosial kemasyarakatannya. Karena bagi seorang muslim itu harus ada asas nafi'un li ghairih, ya kan? Ada asas manfaat untuk sesama muslim gitu kan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama muslim dan yang lainnya gitu kan. Nah, di cendekia itu disalurkan, dijadi mediator untuk masyarakat kita, bagaimana Ramadan itu menjadi berkah di lingkungan sekolahnya. Maka SD Islam Bintang Cendekia ini memiliki program bakti sosial, ya kan? Bakti sosial, pembagian sembako murah, ya kan? Sembako murah. Karena kan kita tahu di bulan Ramadan masyarakat berjuang menahan haus dan lapar, ya kan? Kita tidak tahu nih, di masyarakat kita belum tentu semuanya ada yang berkemampuan cukup gitu kan. Pasti ada juga yang menengah ke bawah gitu kan. Maka dengan adanya program bakti sosial ini, sembako murah ini lebih kurangnya membantu mereka dan membuat mereka gembira. Nah, ini poinnya, membuat orang yang beribadah bergembira, itu plus kita gitu kan. Plus kita membuat orang beribadah gembira dan mereka merasa ya tersanjungi dengan ada kegiatan program bakti sosial ini, dan itu kan membuat plus bagi seorang muslim ya. Dari puasanya tadi itu kan, dia berpuasa vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian esensi sosialnya juga dilaksanakan. Nah, ini dia. Karena puasa itu kita merasakan pedihnya seorang fuqara melaksanakan puasa. Mereka sudah susah dalam kesulitan kehidupannya. Nah, dengan adanya kewajiban puasa, maka kita ringankan dengan berbagi sembako murah, ya kan. Kemudian nanti kita akan ajak orang tua lansia umur 55 tahun ke atas ya, untuk mengecek kesehatannya agar dia saat puasa nanti tetap prima, ya kan, melaksanakan ibadah puasanya. Jadi kita deteksi apa kira-kira yang harus dilaksanakan oleh orang lansia ini untuk penambahan puasanya, kekuatan puasanya gitu kan. Dari segi kesehatan kita lihat di sini apa kira-kira keluhan dari orang tua tersebut. Nah, nanti akan diberi saran-saran kesehatan gitu kan. Jadi ini cek kesehatannya gratis Ustaz ya? Oh ya, gratis ya kan. Sembako murah ya kan. Kita kembali ke sembako murah. Sembako murah itu memang murah. Kalau mungkin di luaran, di toko, harga beras itu 10 kilo, 5 kilo itu sampai puluhan ribu. Di sini satu paket loh, Ustaz Ardi. Satu paket ya, ada beras ya kan, gula, ya kemudian minyak. Nah, ini minyak ini idola ibu-ibu nih kan. Iya, minyak, teh ya kan, susunya, ada tepung di situ. Iya. Mau tepung lagi kan, mau lebaran, menyebut lebaran nanti, apalagi di bulan puasa kan bermanfaat, hanya Rp35.000. 35.000 sementara ini, beras di 5 kilo di swalayan atau di toko-toko, di kedai itu udah puluhan ribu ya kan. Ini cuma Rp35.000 satu paket. Oleh karena itu sangat beruntung sekali orang tua kita yang ikut membantu ya kan. Sama-sama, ini namanya guru pahala Pak. Ya guru kan? Pahala ya. Guru-guru kita Ustadz Cendekia ini hanya melaksanakan amanah dari orang tua yang menyalurkan ya kan, harta mereka melalui kita. Ini kan guru pahala namanya kan. Kita melaksanakan sebagai pekerja, orang tua memberikan santunan mereka melalui kita kan. Itu dari sembako murah, pemeriksaan kesehatan gratis ya kan, gratis. Kemudian ada pakaian layak pakai. Nah, ini pakaian layak pakai ini kita harapkan orang tua sangat antusias membantu masyarakat kita ya kan, dan juga orang yang membutuhkan. Dan ini di tiap tahun Pak Ardi, sesi pembagian alat pakai ini menjadi tempat yang favorit banget bagi ibu-ibu masyarakat sekitar kita. Mereka cari pakaian yang betul-betul sesuai dengan anak mereka. Nah, kami mohon bantuan orang tua ya kan. Pakaian yang diberikan itu mohonlah nanti itu memang menyenangkan masyarakat kan, tidak ada robek gitu kan. Pakaiannya memang looks kelihatan gitu kan. Nah, ya tidak mesti dari toko gitu kan. Pakaian yang ada di rumah yang sudah tidak lagi berdaya guna di keluarga, ya kalau itu memang bagus ya kan, tolong disalurkan melalui Cendekia gitu kan. Kemudian nanti ada santunan anak yatim ya.
Nah, santunan anak yatim ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Pak Ardi, ya kan, kita tidak mengundang anak yatim, tapi kita langsung ya menemui anak yatim, memberi santunan ke anak yatim, ya kan, baik melalui guru-guru kita nanti, tetangga guru, ataupun bahkan di masyarakat sekitar kita ini, anak yatim masyarakat sekitar kita ini. Nah, itu program bakti sosial di Bintang Cendekia. Oke, baik gitu kan. Ustaz. Tadi saya ulang kembali. Ini ada tadi di hari Tarhib kita meminta anak-anak untuk membawa infak terbaik yang akan kita salurkan kepada anak yatim. Jadi pengumpulan dana untuk anak yatim di hari Tarhib. Ya. Tetapi nanti penyerahan kepada anak yatimnya ketika puncak Ramadan Ceria gitu Ustaz ya. Iya, ini namanya maslahah mursalah, ya kan? Kita istilahnya ingin mendobelkan pahala orang tua kita, anak-anak kita di Tarhib Ramadan di bulan Sya'ban, ya kan? Tarhib Ramadan itu bulan Sya'ban, ya kan? Pahalanya itu kan masih kalau kita sudah maklum itu. Orang yang beramal bersedekah di bulan lain sebelum bulan Ramadan itu hanya 1 kali lipat. Namun di bulan Ramadan sedekah sunnah itu pahalanya wajib. Nah, kita kumpulkan pahalanya uangnya di bulan Sya'ban, kita salurkan di bulan Ramadan. Dan ini melipat gandakan pahala orang tua kita, ya kan? Teman-teman kita, anak kita yang berinfak memberikan santunan anak yatim, ya kan? Kemudian nanti Ustaz Hardi, lebih serunya lagi, ya kan, kita akan bantu pengguna jalan raya kita di depan sekolah kita dengan takjil on the road. Oh, takjil on the road, takjil on the road. Ini lebih seru lagi, ya kan. Mereka antusias untuk menerima bukaan Ramadan, ya kan. Bagi yang terlambat di jalan, mungkin ya kita tahu masyarakat kita di bulan Ramadan tidak seperti negara lain, libur, enak puasa, menikmati puasa, sehingga mereka di rumah nyaman untuk menanti berbuka. Sementara kalau masyarakat kita masih ada lagi bulan Ramadan itu yang bekerja gitu kan saya. Yang pejuang nafkah tuh. Pejuang nafkah tersebut. Jadi ketika pulang kadang-kadang sudah hampir berbuka, bahkan itu buka di jalan. Bagi yang lewat di sini, ya kan, bagi yang lewat di sini insya Allah nanti akan ada takjil on the road. Kita berikan, ya kan, dan itu memang seru banget gitu kan. Dan itu terasa bagi anak-anak mereka berbagi tadi gitu kan, merasakan melihat seorang ayah pulang dengan pakaian kumuh naik motor lalu diberikan, wah itu menyentuh batin sekali. Iya. Ya kan? Nanti ini takjil on the road nih yang bagi siapa nih Ustaz? Ya, nanti kita ajak abang-abang level 6, ya kan, mereka turun, kita awasi, ya kan, di jalan tegak saja di pinggir jalan, ya mereka memberikan, dan itu akan diterima oleh pengguna jalan. Pengguna jalan desa, ya, luar biasa. Terima kasih Ustaz Khairul, Ustaz Surya atas penjelasan yang sangat rinci sekali, sangat jelas sekali tentang kegiatan-kegiatan Ramadan Ceria. Cuman ada terpikir sama saya nih Ustaz. Tadi ada kegiatan untuk anak-anak, kegiatan untuk orang tua, ya, kegiatan yang mengembirakan warga sekitar kita. Ini kegiatan untuk guru nih Ustaz. Bagaimana kegiatan untuk guru di bulan suci Ramadan atau dalam rentetan Ramadan Ceria nih Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita juga akan membuat program juga untuk guru, karena tidak hanya anak saja atau orang tua gitu kan. Kemudian guru juga punya semangat juga dalam beribadah di bulan suci Ramadan, yaitu kita buat amal yaumi. Setiap bulan Ramadan, setiap harinya dia akan menyerahkan atau menyampaikan apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Mungkin diantaranya adalah sholat 5 waktunya, baik itu kalau untuk laki-lakinya di masjid, kemudian untuk ibu-ibunya yang sholat tepat waktu gitu kan. Yang khusus untuk sekarang yang berbeda dengan tahun kemarin itu bertambahnya adalah guru-guru ada hafalan Al-Qur'annya. Jadi ada murojaah hafalan. Jadi setiap harinya akan diberikan target baca hafalan, kemudian mereka murojaah hafalan tersebut. Tentunya itu khusus untuk guru-guru yang selain guru Al-Quran ataupun semua guru, khususnya ya, standarnya adalah juz 30. Jadi mereka tetap mengulang hafalan juz 30. Kemudian juga guru ditargetkan untuk membaca atau mempelajari ilmu gitu, mempelajari dengan membaca buku gitu membaca buku. Jadi insya Allah setiap harinya akan diberikan 1 atau 2 halaman buku, nanti gurunya membaca gitu, supaya
tetap guru-gurunya ada bacaan-bacaan selain Al-Quran juga membaca juga buku-buku agama begitu tentang bagaimana syarat-syarat bagaimana pentingnya Ramadan, bagaimana cara kita melakukan puasa juga akan disampaikan buku tersebut supaya buku tersebut bermanfaat juga dipakai kan dibaca. Tidak hanya mungkin ini hanya standar saja, sifatnya standar. Tujuannya adalah supaya guru-guru kita diberikan semangat dalam menghadapi Ramadan. Bagi yang kurang semangat jadi semangat gitu kan. Bagi yang sudah semangat lebih semangat lagi. Lebih tingkatkan lagi. Mungkin juz 30 kurang tambah atau baca bukunya sedikit di targetnya sedikit tapi dia lebih banyak lagi, itu tidak masalah. Tapi yang jelas kita targetnya hanya standar sedikit saja supaya guru-guru dapat dimotivasi untuk beramal gitu. Nah, gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk terakhir nih Ustadz, saya minta closing statement dari Ustadz Surya dan Ustadz Khairul sebagai motivasi anak-anak kita, motivasi wali murid kita dan juga motivasi guru-guru kita dalam menghadapi bulan Ramadan dan mengisi nanti ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Silakan dari Ustaz Surya dulu. Oke, terima kasih para anak-anak sekalian bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang agung, Ramadan yang penuh berkah. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal. Maka gunakan gunakan waktu ini untuk beramal soleh seperti yang telah dijelaskan tadi. Banyak amal soleh yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan sehingga Ramadan kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz Khairul. Ya. Ramadan ibadah, yes, berbagi keren. Karena bulan Ramadan itu sudah jelas bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berbagi sesama muslim. Keren. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Khairul, terima kasih Ustaz Surya sudah membersamai kami menjelaskan kegiatan-kegiatan Ramadan ceria yang ditaja oleh Bintang Cendekia. Bersama Bintang Cendekia kita semarakkan Ramadan ini dengan beribadah dan juga dengan berbagi. Luar biasa. Kami butuh support ayah bunda, butuh support dari segala hal yang bisa membuat acara ini bisa sukses nantinya, Ustaz. Amin. Oke, baik. Terima kasih ayah bunda sudah setia menonton sampai akhir video ini. Kita cukupkan jendela kelas hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.